Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratat, 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 taratat. Boom. Oke, di sini kita akan membahas soal opsilon keempat matematika SMP, yaitu kita akan mencari eksponen terbesar dari soal ini. Nah, soalnya yaitu diketahui 2 pangkat A habis membagi 3 pangkat 4096 min 1 pangkat 4096 dengan A merupakan bilangan asli. Nilai terbesar A adalah titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Ya, di sini kita punya 2 pangkat A habis membagi 3 pangkat 4096 min 1 pangkat 4096. Nah, pertama kita coba lihat ini yang dibagi. Nah, yang dibagi ini bentuknya adalah 3 pangkat 4096 min 1 pangkat 4096. Nah, di sini idenya gimana? Coba kita faktorin ini karena kita mau mencari 2 pangkat berapa sehingga habis bagi ini dengan pangkat terbesarnya, eksponen terbesarnya. Nah, di sini gimana tuh cara ngefaktorinnya? Nah, sebenarnya kita bisa ingat-ingat sifat A pangkat 2K min B pangkat 2K itu akan sama dengan A pangkat K ditambah B pangkat K dikali A pangkat K min B pangkat K. Ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat 3 pangkat 4096. Nah, 4096 ini kita bisa buat 3 pangkat 2 pangkat 12. Ya kan? 4096 kan 2 pangkat 12. Nah, kemudian yang satu ini, satu pangkat berapapun kan hasilnya satu. Ya sudah, ini tulis saja min 1. Boleh kan? Nah, coba kalau kita lihat ini kalau B sama dengan 1, maka rumusnya akan jadi 2 pangkat K 2 A pangkat 2K min 1 sama dengan A pangkat K plus 1 dikali A pangkat K min 1. Nah, di sini sebenarnya idenya ya pakai ini. Coba kita faktorin ini sampai kita benar-benar tidak bisa faktorin lagi. Nah, oke, mari kita lihat di sini berarti kan 3 pangkat 2 pangkat 12. Berarti ini bisa kita buat 3 pangkat 2 pangkat 11 min 1 dikali 3 pangkat 2 pangkat 11 plus 1. Nah, karena yang pangkat ini kita bagi 2 pangkat 12 dibagi 2 ya 2 pangkat 11. Ya kan ini pangkatnya dibagi 2. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini itu tuh bentuknya sama lagi. Bentuknya A pangkat 2K yaitu 3 pangkat 2 pangkat 11. Nah, terus coba kita faktorin lagi yang ini, maka nanti kita dapat 3 pangkat 2 pangkat 10 min 1 dikali 3 pangkat 2 pangkat 10 plus 1. Kemudian ini kita tulis kembali jadi 3 pangkat 2 pangkat 11 plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini juga bisa kita faktorkan lagi kan ya, bentuknya sama. Nah, sehingga kita bisa dapat 3 pangkat 2 pangkat 9 min 1 dikali 3 pangkat 2 pangkat 9 plus 1. Ini penjabaran dari ini. Terus yang ini kita tulis kembali 3 pangkat 2 pangkat 10 tambah 1 3 pangkat 2 pangkat 11 tambah 1. Nah, kalau kita lihat ini masih bisa difaktorin lagi. Nah, kalau kita lakukan terus menerus, maka kita akan dapatkan sampai ini habis ya, pangkatnya habis berarti 3 pangkat 2 pangkat 0 ya kan, habis kan pangkatnya karena dibagi 2 terus sampai pangkatnya 0 gitu kan. Min 1 dikali 3 pangkat 2 pangkat 0 plus 1 kemudian dikali 3 pangkat 2 pangkat 1 plus 1 kemudian 3 pangkat 2 pangkat 2 plus 1 dan seterusnya sampai yang terakhir itu 3 pangkat 2 pangkat 11 plus 1. Ya kan? Jadi kita bisa faktorin 3 pangkat 4096 min 1 itu jadi seperti ini. Nah, terus kalau kita lihat ini bisa, yang ini bisa kita hitung yaitu 3 pangkat 2 pangkat 0 kan 1, 3 pangkat 1 dikurang 1 itu 2. Oke. Terus 3 pangkat 2 pangkat 0 kan 1, 3 pangkat 1 3 ditambah 1 4. Oke. Nah, kemudian
mulai sini kita bisa hitung 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 1 itu 10 kan. 10. Terus di sini kalau kita hitung nanti 3 pangkat 2 pangkat 2 nanti hasilnya akan semakin banyak. Jadi kita apakah perlu menghitungnya sampai sini? Sebenarnya tidak. Ini misalkan kita hasilnya berapa gitu, belum tahu. Nah, di sini kan sebenarnya kita cuma nyari eksponen terbesar dari 2 ini. Jadi 2 pangkat berapa yang terbesar, nilai terbesar dari A, sehingga habis membagi ini. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal cari banyaknya faktor 2 di sini. Maksudnya 2 pangkat berapa yang habis membagi ini. Nah, kalau kita lihat untuk yang ini itu kan 2 ya, pasti ya, ini hasilnya 2, berarti habis bagi oleh 2 pangkat 1. Jadi eksponen terbesar untuk yang ini itu 1. Nah, untuk yang ini hasilnya adalah 4. Jadi eksponen terbesarnya adalah 2, yaitu 2 pangkat 2, ya kan? 4 kan 2 pangkat 2, jadi eksponen terbesarnya adalah 2 ini. Terus yang ini tadi kita dapat 10 kalau dibagi 2 jadi 5. Nah, berarti pangkat tertinggi untuk habis membagi 10 berarti kan 2 pangkat 1 kan. 10 itu eksponen terbesarnya berarti 1. Nah, kemudian untuk yang ini idenya gimana? Coba kita mencari modulonya. Modulo dari apa? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini kan ganjil pangkat berapa? Pangkat sesuatu ditambah ganjil. Berarti kan ini pasti hasilnya genap, ya kan? Dan ini nanti juga genap dan ini juga genap. Jadi genap semua kan. Nah, tapi apakah genap itu akan habis dibagi 4? Oke, jadi kita akan coba buktikan sesuatu bahwa bentuk ini enggak akan habis bagi 4. Karena jika kita dapat bentuk ini tidak habis dibagi 4 berarti eksponen tertingginya kan 1. Jadi cuma 2 pangkat 1 yang bisa habis membagi ini. Oke. Coba kita ke halaman 2. Oke. Tadi kan yang belum kita cari 3 pangkat 2 ditambah 1. Terus ada 3 pangkat 2 pangkat 3 ditambah 1. Dan seterusnya sampai 3 pangkat 2 pangkat 11 tambah 1. Nah, kalau kita lihat bentuk ini tuh berarti kan 3 pangkat genap kan. Ini juga 3 pangkat genap. Ini juga 3 pangkat genap. Jadi semua yang di sini bentuknya 3 pangkat genap atau 2K. Anggap aja 2M aja ding. 2M ditambah 1 ya kan, bentuk dari ini ya kan. Nah, kita akan buktikan bahwa ini enggak habis dibagi 4. Coba. Berarti ini kalau kita modulo 4, oke, ini 3 kuadrat kan 9, berarti tinggal 9 pangkat M ditambah 1. Berarti ini kalau modulo 4, 9 kan modulo 4 itu 1 ya, 1 pangkat M tambah 1, sehingga 1 pangkat berapapun 1 tambah 1 berarti 2 modulo 4. Nah, dari sini kita punya 2 modulo 4, artinya bentuk ini tidak habis dibagi oleh 4. Berarti 2 pangkat 2 tidak habis membagi 3 pangkat 2M plus 1. Artinya apa? 2 pangkat 2 enggak habis membagi ini, 2 pangkat 2 enggak habis membagi ini, 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai sini tuh enggak akan habis membagi ini. Jadi di sini kita dapat bahwa 2 pangkat 2 enggak akan habis bagi masing-masing dari faktor ini. Nah, tapi kita tahu ini kan genap. Berarti kan pasti 2 habis bagi 3 pangkat 2M plus 1. Jadi eksponen terbesarnya adalah 1. Setiap faktor ini eksponen terbesarnya adalah 1. Oke, kita akan balik lagi ke yang ini. Nah, di sini kita kan udah dapat yang ini segini, ini segini. Ini 2 pangkat 1 juga. Nah, di sini yang mulai dari sini sampai sini juga 2 pangkat 1. Eksponen terbesarnya adalah 1. Nah, kalau kita lihat dari sini sampai sini itu ada 2 sampai 11. 2 sampai 11 kan ada 10. Ya kan? Berarti di sini kalau kita kalikan itu habis dibagi oleh 2 pangkat 10, ya kan? Nah, kalau kita kalikan dengan ini berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 10 itu ya kita tinggal jumlahin eksponennya. 1 ditambah 2 ditambah 1 4, terus ditambah 10 jadi 2 pangkat 14. Nah, jadi di sini kita udah dapat
nilai A terbesarnya yaitu 14. Kenapa ini terbesar? Karena tadi kita sudah buktikan bahwa setiap faktor ini 2 pangkat 2 tidak akan habis membagi setiap faktor dari ini. Kemudian kita juga sudah cek ini nilainya pasti yang terbesar itu cuma 2 pangkat 1 untuk yang ini yang terbesar cuma 2 pangkat 2, yang ini yang terbesar cuma 2 pangkat 1. Nah, dengan demikian kita langsung saja mengalihkan dan dapat 2 pangkat 14. Jadi jawabannya adalah 14. Oke, paham ya? Nah, ini oret-oretan tadi. Nah, di sini saya sediakan modifikasi dari soal yang tadi, yaitu soalnya diketahui 2 pangkat X habis membagi 3 pangkat 2 pangkat 2021 min 1 dengan X merupakan bilangan bulat. Nilai terbesar X adalah titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan Anda coba kerjakan dan jawab di kolom komentar ya. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.